Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Adiduta Saputra Pandey dengan NIM 2005121404 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai standar jaringan komputer. Standar jaringan disebut juga protokol. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standar jaringan komputer membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep protokol. Protokol adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI, Open System Interconnection atau OSI, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari model OSI. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak dapat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya akan saya bahas mengenai pemahaman lapisan OSI model. Yang pertama ada application layer yang berada di lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Kemudian, dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu presentation layer yang berada di lapisan ke-6. Lapisan ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisi oleh sebuah jaringan. Nah, pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut ke yang ketiga yaitu session layer yang berada di lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Kita lanjut yang keempat yaitu transport layer yang berada di lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Nah, pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Nah, protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Nah, selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Kita lanjut yang kelima yaitu network layer yang berada di lapisan ketiga. Nah, tugas dari network layer
adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Nah, pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet walking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Kita lanjut ke yang keenam, yaitu data link layer yang berada di lapisan kedua. Nah, pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Nah, untuk spesifikasi IEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control, dan lapisan logical link control. Oke, kita lanjut ke physical layer yang berada di lapisan ke-1. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Nah, pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar berikut ada perbandingan antara model OSI dan juga model TCP/IP. Seperti yang kita lihat pada layar berikut, ini adalah model OSI dan ini adalah model TCP/IP. Nah, model OSI ini ada 7 layer, yang ini ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application, dan ini ada 7 layer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk TCP/IP model ini ada 4 lapisan. Yang pertama ada link, kemudian internet, ada transport, dan ada application. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan konsep layering dari TCP/IP. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini konsep layering TCP/IP ada 4 lapisan. Yang pertama yaitu application. Di sini saya jelaskan yang pertama yaitu application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Selanjutnya ada transport, yaitu komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Selanjutnya ada internet, untuk menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan ada juga yang namanya network access, untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Nah, presentasi akan saya lanjutkan pada perbedaan dari TCP dan UDP. Nah, pada layar ini dapat kita lihat mengenai beberapa perbedaan dari TCP dan UDP. Nah, untuk TCP sendiri dapat beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Selanjutnya, TCP menggunakan jaminan pengiriman penerimaan data akan reliable dan teratur. Sedangkan UDP tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Nah, pada TCP sendiri, secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket. Sedangkan pada UDP, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Nah, untuk TCP sendiri tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan pada UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu di TCP sendiri mudah untuk digunakan. Transfer paket data seperti menulis dan membaca file.
Sedangkan pada UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai network protokol. Nah, ini di sini ada beberapa network protokol. Yang pertama di sini ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan memindahkan data IP melalui saluran telepon. Contohnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Adalah protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini menggunakan pengiriman data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, protokol yang digunakan ini adalah protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya yaitu Telecommunication Network atau Telnet. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP. Nah, protokol ini adalah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mentransferkan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Ini adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun di intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Ini adalah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux, dapat menggunakan perintah A2 dismod. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Ini adalah protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu MRPG. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini ada beberapa lagi. Ada SSA merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian ada POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya ada IMAP adalah protokol standar untuk mengakses mengambil email dari server. Kemudian ada ICMP yang utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Contohnya seperti komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada point-to-point protokol, enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada DNS, Distribute, database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian yang terakhir ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Nah, yang terakhir saya jelaskan yaitu mengenai port. Pengertian port. Dari protokol jaringan TCP/IP, sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Nah, port bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang memakai koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Nah, di sini ada pun dua contoh port. Di sini ada well-known port research port dengan ring 0 sampai 1023. Nah, well-known port ini merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA. Well-known port juga hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada registered port dengan ring 1024 sampai 49151. Nah, registered port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai standarisasi jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.